Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Trending Topic. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Pak Franky dilanjutkan. Sebenarnya gagasan ini Pak, Green Investment ini sebenarnya datang dari mana Pak? Apakah mungkin misalnya ada tekanan dari negara-negara maju juga gitu, mengingat bahwa ini kan konsep yang memang diusung secara global di akhir-akhir ini? Yang pasti bahwa Bapak Presiden menegaskan kami di kabinet itu juga di dalam mengejar pertumbuhan 7% itu juga harus memperhatikan lingkungan, ya. Dan secara spesifik memang bukan ada tekanan, tetapi memang sertifikasi ramah lingkungan itu kan memberi nilai tambah juga, ya. Nah, terutama memang di negara-negara tujuan ekspor yang sangat concern terhadap lingkungan. Oke, tapi di dalam negeri sendiri apresiasi itu sudah ada atau belum Pak? Iya, kalau di dalam negeri apresiasi tentu saya kira ada, ya, ada kebijakan-kebijakan yang tadi kalau misalnya menggunakan produk-produk ramah lingkungan itu, tapi dari sisi pemerintah, ya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan, ada anggarannya tertentu. Tapi secara business as usual itu belum, gitu. Nah, sekarang baru bank yang menerapkan adanya disinsentif, gitu. Jadi kalau misalnya satu perusahaan dengan pengelolaan limbah yang buruk, misalnya predikannya hitam, dia langsung mendapatkan punishment dengan rate yang lebih mahal, gitu. Nah, itu sudah mulai diterapkan, gitu ya? Sudah ada. Tetapi kan kita tidak cukup dengan itu sebetulnya. Nah, mungkin contoh yang komprehensif kan adalah LCGC, ya, low cost green car. Di situ kan dari sisi komponennya ditetapkan, dari sisi penggunaan BBM-nya diterapkan, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan lainnya itu secara komprehensif itu ada. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan mendorong untuk mobil listrik misalnya, ya kan, atau tadi saya sebut dengan contoh penggunaan gas untuk transportasi umum, kan itu nggak cukup saja dengan keinginan dari Pemda DKI, tapi juga harus semua pihak, gitu. Nah, untuk mengubah mindsetnya itu seperti apa Pak? Artinya kemudian kalau kita bicara melihat dari sisi ekonomisnya begitu ya, kan antara pertumbuhan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan hidup ini agaknya selama ini sepertinya sulit jalan berbarengan begitu ya Pak. Nah, itu bagaimana menyelaraskannya? Salah satu langkah yang sekarang dilakukan itu adalah oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria adalah memastikan bahwa daerah-daerah tertentu yang memang itu bisa dilakukan perluasan untuk penggunaan lahannya, peruntukannya, mana-mana yang harus konservasinya harus ditingkatkan, gitu. Jadi reboisasi dan lain-lain itu juga dikerjakan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, gitu. Artinya keberimbangan di dalam mengalokasikan lahan untuk pembangunan itu dipastikan, gitu. Dan kalau kita lihat ke depan, ya, dengan segala rencana-rencana yang terkait dengan energi yang berbahan baku sampah, itu ada investor yang mau masuk. Ya, dari mana tuh Pak? Dari Eropa, mungkin negaranya saya tidak terlalu hafal ya, tapi nilai investasinya cukup besar, ya. Tetapi kalau saya lihat pertanyaannya itu adalah sejauh mana pemerintah kota yang nanti ditawarkan itu bisa match antara suplai sampahnya dengan kebutuhan, sehingga menghasilkan energi yang optimal, gitu. Oke. Nah, kita sekarang bicara mengenai kebijakan-kebijakan apa gitu. Artinya insentif juga harus diberikan gitu. Kalau hitung-hitungan ekonomisnya gitu kan. Nah, sejauh ini apa sebenarnya yang sudah diberikan oleh BKPM untuk mengakomodasi investasi yang berjenis green investment ini? Ya, pertama biaya masuk barang modal dan bahan baku itu dibebaskan, ya, pertama. Yang kedua ada tax allowance. Tax allowance itu dalam waktu 6 tahun ya mendapatkan diskon 5% atau tax holiday. Nah, tax holiday ini untuk investasi yang menggunakan teknologi atau bahan baku yang ramah lingkungan, gitu. Jadi itu lebih didorong supaya bisa memberikan dukungan sehingga investasi menjadi lebih tinggi lagi. Nah, berkaitan juga untuk menarik minat green investment ini, ada Indonesia juga harus sudah mulai menerapkan yang dinamakan ekonomi hijau. Nah, salah satunya dengan menerapkan pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Nah, sejauh ini seperti apa perkembangannya? Sudah sejauh mana kita? Rendah karbon kan tentu artinya berapa nilai karbon yang dihasilkan, ya, bisa dikonvert dalam bentuk
dana tentunya ya, kompensasi itu. Dan kalau dari sisi penggunaan energi ya, saya kira pemerintah mendorong untuk lebih yang real, yaitu adalah misalnya power plant dan yang tadi saya sebut dengan menggunakan tambahan CPO di dalam solar ya, dari 10 menjadi 15%. Itu kan relatif lebih real sebetulnya. Jadi hal-hal seperti begitu yang akan didorong ke depannya gitu. Nah, hal-hal lain yang mungkin selain dari kebijakan mandatory 15%, ada kebijakan lain yang sedang dipikirkan saat ini Pak untuk mendorong atau menggenjot investasi? Salah satunya itu pariwisata ya. Ada ekoturism di mana daerah-daerah tertentu itu memang didorong untuk ekoturism, dan tentu itu nilai karena turisnya pasti turis asing ya. Mereka lebih menghargai hal-hal yang berbau ramah lingkungan ya. Itu tentu mendapatkan benefit yang lebih besar untuk si investor. Ya, kalau kita lihat misalnya beberapa penggunaan sabunnya misalnya, kemudian menggunakan airnya dibatasi ya, kemudian listriknya ya, dan kawasannya tertentu juga itu dikelola dengan baik. Saya kira ke depan ekoturism akan lebih berpotensi. Tapi juga aturannya begitu banyak ya Pak, kalau untuk green investment ini persyaratannya begitu ketat begitu. Ini akan menghadang laju investasi atau tidak? Berapa sebenarnya ditargetkan untuk tahun ini? Tahun ini kita targetkan 519 triliun ya, naik sekitar 14% ya dibanding tahun lalu. Tapi kalau kita lihat selama 5 tahun yang terakhir itu konteksnya 30%, kita mungkin tidak besar menaikkannya 35%, 30% menjadi 35% dari total 500. Tapi yang kita inginkan adalah kualitasnya. Berarti yang dibidik itu sektor-sektor mana saja Pak? Tadi energi. Ya, kemudian ada pertanian ya, ada perikanan, dan saya kira mungkin beberapa industri yang didorong untuk menggunakan misalnya lampu yang ramah lingkungan gitu ya. Kemudian lebih banyak menggunakan melakukan efisiensi di dalam penggunaan energi. Kemudian limbahnya sekarang sampingnya dulu berapa, misalnya 2.000, sekarang diperbanyak. Jadi semakin diperketat gitu ya? Sebetulnya bukan diperketat, didorong untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Baik Pak Fegi, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan perbincangan.